memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Halo seluruh viewers, saya kembali my videos and welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini kita akan nge-recap dan juga cerita review tentang bagaimana sih sebenarnya cincin atau ten rings yang dimiliki oleh ayahnya Shang-Chi atau Wenwu itu bisa dimiliki olehnya dan kemudian diturunkan ke Shang-Chi dan digunakan Shang-Chi sebagai alat untuk bertarungnya. Banyak sekali ya pertanyaan dan minim banget informasi yang bisa kita gali dan bisa kita ceritakan sebenarnya asal muasal dari cincin itu dari mana gitu. Sampai Dr. Bruce Banner, salah satu the most genius person in the earth, itu juga nggak tahu. Sorcery, Wong, dan juga teman-teman penyihir lainnya mungkin ya, dan sudah di recap juga di kitab-kitab para penyihir juga tidak mengetahui mengenai simbol-simbol tersebut. Dan seorang Captain Marvel pun itu yang notabene-nya hidupnya udah lumayan lama ya, sudah dari tahun 80-an dia hidup dan juga sudah menjelajah universe, semua alam semesta angkasa. Itu aja tidak pernah menemukan teknologi alien Kree yang seperti simbol-simbol seperti itu. Nah, cuman di sini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya cincin-cincin ini siapa sih yang buat gitu? Karena kan kalau kita... Oke guys, kita pindah tempat ya. Jadi kita bahasnya di sini aja. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya pertanyaannya, kenapa bisa itu cincin atau ten ring itu sebenarnya siapa sih yang ngebuat atau menciptakannya? Jadi banyak banget ya teori, tapi pertama coba kita lihat dulu berdasarkan komik Marvelnya. Jadi kalau berdasarkan komik Marvelnya, ten ring atau cincin-cincin tersebut diciptakan oleh sebuah race dragon space yang dikenal dengan nama The McLuns. Jadi itu merupakan ras naga alien yang ada di luar angkasa, yang dimana itu merupakan teknologi dan kekuatan dari mereka yang menciptakan cincin-cincin tersebut. Dan di suatu waktu Wenwu, ayahnya si Shang-Chi, itu menemukan sebuah spaceship atau kapal mereka yang sedang kandas atau rusak gitu ya, jatuh. Nah kemudian dia temukanlah ten rings atau cincin-cincin tersebut. Jadi seperti itu yang diceritakan di dalam komik. Kalau kita ngomongin tentang race dragon space atau naga luar angkasa, itu tidak bisa kita pisahkan dengan Fin Fang Foom atau sebuah naga yang cukup terkenal di karakter Marvel Comic. Jadi si naga Fin Fang Foom itu adalah salah satu The McLuns. Tapi kita tahu ya bahwa di film Shang-Chi ini juga ada naga yang ditampilkan baik di movie atau di trailer. Jadi naganya tuh kayak merah putih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu sudah dikonfirmasi bahwa itu bukan Fin Fang Foom, karena Fin Fang Foom yang di komik itu dia warnanya hijau. Dan naga tersebut pun dijuluki atau sering dipanggil oleh penduduk setempat di desa Taulo itu sebagai The Great Protector, atau makhluk yang memberikan mereka kekuatan dan sihir oleh penduduk-penduduk desa itu untuk bisa bersama-sama mengalahkan Soul Sucker atau monster penghisap jiwa. Jadi sebenarnya banyak banget sih teorinya ya, dan sebenarnya minim juga informasinya mengenai naga ini sebenarnya naga apa. Tapi banyak juga sih teori dari fans yang mengatakan bahwa naga ini merupakan naga yang salah satu naga yang juga race dari Dragon Space The McLuns. Nah, kalau semisal memang bahwa teori The Ten Rings ini diciptakan oleh race Dragon Space The McLuns, wajar ya jika Captain Marvel, Dr. Bruce Banner, Wong, and all the sorcery in this world itu nggak tahu tentang pattern atau simbol yang ada di ring-ringnya si Shang-Chi tersebut. Jadi sudah pasti ya, tapi itu masih belum tahu sih, belum ada validnya jelas. Tapi kalau based on comic, who made the ten ring is the McLuns, the Dragon Space. Oke guys, teori berikutnya adalah bahwa si ten rings atau cincin-cincin yang dipakai Shang-Chi tersebut itu diciptakan oleh Celestial, merupakan teknologi dan kekuatannya Celestial. Jadi wajar banget jika penduduk bumi dan juga creature-creature yang ada di Marvel Universe itu tidak mengetahui, karena memang itu diciptakan langsung oleh sang pencipta, yaitu The Celestial. The Celestial akan hadir di film The Eternals, dan kita tahu ya sejarah singkat The Celestial ini ialah dia makhluk yang menciptakan 3 macam makhluk ya yang ada di bumi, yaitu Deviants, Human, dan Eternals. Oke, jadi wajar sih jika ada yang berpikir bahwa Ten Rings tersebut diciptakan oleh The Celestial, karena kita tahu bahwa Celestial ini menciptakan Eternals,
human and deviant itu sudah ribuan tahun, 10.000 tahun yang lalu. Berdasarkan trailernya Eternal, Cersei itu berkata bahwa mereka sampai di bumi ini 7.000 tahun yang lalu gitu. Bayangkan aja ya, 7.000 tahun yang lalu. Sudah pasti itu human race masih dalam keadaan middle age mungkin. Nah, dan kita tahu juga bahwa Wenwu atau bapaknya si Shang-Chi itu menemukan atau memulai conquer wilayah-wilayah yang ada di bumi itu sudah dari abad zaman kerajaan gitu loh. Berkat dia memakai Ten Ring tersebut, give him the immortality ability gitu. Jadi dia immortal dan tidak menua sama sekali, seperti itu. Dan mungkin pribadi saya sendiri itu masih sangat berharap banget bahwa ini teknologinya Celestial, karena saya sangat-sangat fans banget ya sama Celestial dan The Eternals. Dan saya udah nggak bisa nunggu lagi untuk November ya. Oh ya, November 2 bulan lagi untuk nonton The Eternals. Dan semoga nanti bisa menjelaskan lah Celestial ini sebenarnya teknologinya apa aja, mereka ini buat apa aja, terus kok bisa mempengaruhi berbagai macam race, berbagai macam keputusan yang ada di bumi dan juga makhluk-makhluk lainnya yang ada di universe gitu. Oke, berikutnya teori bahwa si cincin-cincin ini diciptakan oleh Kang the Conqueror. Jadi kita tahu ya bahwa Kang itu pertama kali diperkenalkan sebagai Immortus di film Disney series Loki episode terakhir. Dimana kita tahu Immortus kan namanya sebentar. Iya benar, namanya Immortus, sebagai varian Kang yang baik, bijaksana. Kita tahu ya bahwa Kang ini punya banyak varian sekali. Bahkan di Marvel Comic dia punya 10 varian loh, yang dimana nama-namanya pun berbeda-beda. Ada Kang the Conqueror, Immortus, Iron Lad, terus apalagi itulah, ada Ramatut, pokoknya banyak banget. Nah, ngomongin tentang varian Kang yang Ramatut, nah ini nih yang katanya connect sama Shang-Chi. Jadi katanya, teorinya, ini nggak tahu ya bener apa enggak, jadi si Ten Rings ini merupakan teknologinya si Ramatut atau salah satu varian Kang, yang dimana dia kembali ke masa lalu untuk mengconquer dan menaklukkan masa lalu. Akhirnya ia memilih Middle East, lebih tepatnya di Mesir, untuk memulai conquernya. Oke, siapa sih Ramatut itu? Kita baca ya. Ramatut adalah varian Kang yang eksis pada zaman Mesir kuno. Dia pun digambarkan sebagai salah satu varian Kang yang lemah karena terjebak di zaman tersebut dan tak bisa pulang ke masa depan. Hasilnya, dia pun mengambil identitas Firaun dan menjadi penguasa dari era tersebut. Oh ya, meski berada di era kuno, dia juga punya teknologi kapal waktu yang memiliki wujud seperti Sphinx. Nah, katanya si Ramatut atau varian Kang inilah yang membawa teknologi Ten Rings ini ketika dia bertravel time ke zamannya Mesir. Sehingga sudah pasti banget bahwa orang-orang di bumi seperti Captain Marvel dan Dr. Bruce Banner, juga Wong dan sorcerer lain tidak mengenali teknologi tersebut karena memang teknologi dari Ten Rings tersebut masih ditemukan masih 1000 tahun yang berikutnya gitu loh. Jauh di masa depan ditemukannya, sehingga orang-orang zaman sekarang yang menikmati teknologi tersebut di masa lalu tidak ada petunjuknya sama sekali. Oke, jadi kalau untuk kekuatan dari masing-masing cincin tersebut, kalau di komik itu mereka setiap cincin memiliki kekuatannya masing-masing, juga namanya sendiri-sendiri. Jadi ada namanya, kita baca satu-satu ya. Remaker, Influence, Spin, Spectral, Nightbringer, Zero, Delier, Lightning, Incandescence, Daimonic. Jadi 10 cincin tersebut memiliki nama dan kekuatannya masing-masing. Tapi kalau di versi MCU ini, di film Shang-Chi kemarin, terlihat bahwa sepertinya 10 cincin itu tidak memiliki kekuatan masing-masing ya. Jadi dia kayak connect to each other gitu, membantu menciptakan sebuah kekuatan yang besar. Tapi kita nggak tahu ya pengembangan dari film Shang-Chi dan juga kekuatannya dari Ten Rings ini seperti apa. Mungkin in next movie atau di next MCU target list line of past itu bisa dikembangkan ya kekuatannya. Jadi per each ringsnya itu memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Sebenarnya dari bentuknya saja sudah berbeda ya, cincinnya yang versi komik juga cincin versi MCU, dimana itu seperti kayak gelang di tangan, sedangkan kalau cincin di MCU dia lebih kayak cincin betulan in your finger. Jadi mungkin kegunaannya juga berbeda
sangat-sangat beda sih. Maka dari itu ya, film MCU itu tidak bisa selalu berpatok sama komik, karena memang komik itu cuma digunakan sebagai referensi dari penulis untuk menciptakan sebuah storyline yang baik. Oke teman-teman semuanya, itu dia sekian dari saya penjelasan mengenai detail dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, khusus untuk cincin-cincinnya itu sendiri. Saya sarankan untuk teman-teman semuanya untuk mendapatkan detail yang lebih banyak untuk menonton di channel-channel YouTube lain, khususnya channel YouTube luar negeri yang membahas Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, karena mereka lebih familiar banget ya, karena itu their mother language, so it's accurate information, of course. Thank you for watching videos, and don't forget to comment below, thumbs up, and like, of course. See you next time on my video review. Bye bye guys.